Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sungguh berterima kasih kepada Pak Rana selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi bisnis. Nah, selanjutnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nih untuk menonton video saya. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata bisnis? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, lanjut ke materinya. Oke, sebelum masuk ke materi ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua apa saja sih topik bahasan yang telah saya persiapkan. Yang pertama, apa sih itu bisnis? Yang kedua, istilah dalam bisnis. Yang ketiga, lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu faktor produksi apa saja sih yang berkontribusi dalam kekayaan negara. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, saya akan jelaskan ke materinya. Baiklah, yang pertama, apa sih itu bisnis? Nah, bisnis adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara perseorangan maupun badan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun profit, atau bisa dibilang laba. Dengan cara melakukan berbagai macam cara ataupun kegiatan, misalnya penyaluran barang ataupun jasa, pemproduksian, pembelian, penjualan barang, dan lain sebagainya. Tujuan bisnis ini ada banyak nih. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga termasuk dalam tujuan bisnis tentu saja. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik, faktor produksi, dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Itu adalah tujuan perusahaan ataupun tujuan bisnis selain dari kalau bisnis itu kan bertujuan untuk mendapatkan profit atau laba tentu saja. Nah, yang lainnya tujuannya itu yang kelima yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, lanjut materi yang kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu ada istilah dalam bisnis. Yang pertama ada revenue atau pendapatan. Revenue dalam bisnis adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari aktivitas jual beli atau bisnis. Pendapatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan juga non-operasional. Selanjutnya ada profit atau keuntungan. Profit dalam bisnis adalah keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas jual beli. Nah, profit ini didapatkannya dari pendapatan dikurang beban-beban. Jadi kalau pendapatannya melebihi dari bisnis, maka itu profit. Nah, selanjutnya yaitu loss atau kerugian. Loss dalam bisnis merujuk pada kerugian finansial yang diderita oleh perusahaan akibat aktivitas usaha. Nah, jika bebannya melebihi dari pendapatan, maka perusahaan itu atau bisnis tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya, ada expense atau beban. Dalam bisnis, beban atau expense merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa. Beban ini dibagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan juga non-operasional. Selanjutnya ada kapital atau modal. Modal dalam bisnis merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Nah, modal ini dapat berupa uang, dapat juga berupa bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset atau harta. Aset dalam bisnis merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, aset ini dibagi menjadi dua juga, yaitu aset lancar dan aset tetap. Selanjutnya ada juga kewajiban atau liabilitas. Untuk kapital, aset, dan juga liabilitas itu ada di neraca, dan untuk expense, loss, profit, dan juga pendapatan itu ada di laporan keuangan, khususnya di laporan laba rugi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada 5 lingkungan bisnis yang dapat memengaruhi risiko. Yang pertama, ekonomi dan legal environment atau lingkungan ekonomi dan juga hukum. Lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan ekonomi dan juga
hukum seperti pajak dan juga regulasi yang mengaturnya. Begitu. Yang kedua ada technological environment atau lingkungan teknologi, merupakan yang berkaitan dengan teknologi seperti teknologi informasi dan lain sebagainya yang tentu saja dapat mengembangkan suatu bisnis. Selanjutnya ada competitive environment atau lingkungan persaingan, kompetisi yang dihadapi oleh pengusaha dalam dunia bisnis yang dapat mengembangkan usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya ada social environment, dunia bisnis yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial perusahaan seperti diversity dan juga demografis yang memperhatikan tren bisnis sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu global business environment atau segala hal yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dalam lingkup global atau internasional. Begitu. Oke, last but not least, ada 5 faktor produksi yang berkontribusi dalam kekayaan negara nih. Yang pertama yaitu land, atau bisa dibilang natural resource, atau artinya yaitu sumber daya alam, yang meliputi alam, tanah, dan kelembapan yang memainkan peran penting dalam produksi barang ataupun jasa. Sumber daya alam ini memungkinkan negara untuk memproduksi berkelanjutan dan menciptakan berbagai macam produk dan juga jasa seperti itu. Misalnya yang dijalankan oleh BUMN gitu. Gitu ya. Yang kedua, tenaga kerja atau labor. Tentu saja labor adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang digunakan dalam proses produksi. Nah, tenaga kerja atau labor ini sangat penting dalam proses produksi. Karena jika tidak ada tenaga kerja, siapakah yang akan memproduksi produk dan atau jasa itu, begitu. Tenaga kerja dapat berupa pekerja harian, pekerja terbatas, atau penuh waktu. Tenaga kerja memainkan peran penting dalam menghasilkan produk dan jasa, serta memperkembangkan daya saing negara. Nah, jadi tenaga kerja dalam suatu negara itu yang penting bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitas dari tenaga kerja tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, modal atau kapital. Modal merupakan faktor produksi yang memainkan peran dalam proses produksi seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur. Modal memungkinkan negara untuk memperkembangkan infrastruktur lebih baik lagi dan juga mendukung bisnis dan menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan juga dapat bersaing di pasar gitu, maupun dari pasar di dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang kelima yaitu knowledge atau ilmu, bisa dibilang information atau informasi. Nah, sumber daya informasi ini meliputi data, ramalan kondisi dari suatu cuaca, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, sumber informasi ataupun ilmu inilah yang nantinya akan berguna pada saat perusahaan itu mengalami suatu kendala ataupun masalah. Nah, tanpa ilmu tentu saja suatu karyawan ataupun seseorang yang dalam bisnis itu dapat mendapatkan yang namanya solusi gitu. Tentu saja untuk mendapatkan suatu solusi itu kita perlu belajar, yaitu perlu ilmu. Begitu. Baiklah. Oke, sekian dari saya. Lanjut lagi. Baiklah, itulah materi dari saya. Kesimpulan saya yaitu bisnis adalah sebuah aktivitas yang menyediakan barang dan atau jasa dan juga berkaitan dengan akuntansi. Nah, pebisnis juga akan menghadapi sebuah risiko dan juga bisnis dapat berkontribusi dalam kekayaan suatu negara. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!